Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan kita rizki yang luas, agar Allah memberkahi kehidupan kita, melancarkan usaha kita, memudahkan urusan kita, melunaskan hutang-hutang kita, dan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Insya Allah barokah bacaan ini, segala apa yang kita harapkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama, kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar yang disusun oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Dan yang kedua, kitab Mujarrabatus Salihin fi Kashfi Qurabil Makrubin, di mana kitab tersebut disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Kayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajat dan keinginannya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min khawasi hadhihi suratil jalilah, dan diantara beberapa khasiat dari surat yang sangat agung ini. Jadi ini menerangkan tentang beberapa khasiat dari salah satu surat Al-Quran, kategori surat pendek yang sangat agung sekali, di mana khasiatnya sangat luar biasa sekali. Annaha masyhuratun fi jalbil ghina, bahwa sesungguhnya surat tersebut masyhuratun, sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali, fi jalbil ghina, dalam menarik datangnya kekayaan. Artinya telah banyak para ikhwan dan para akhwat yang mengamalkan surat ini atau bacaan ini, dan mereka mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kekayaan. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat lahu indallahi ta'ala hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya ingin mengajukan satu permohonan, atau ingin agar diberi solusi atau jalan keluar dari permasalahan, maka di sini dianjurkan falyaqra'ha ihda wa arba'ina marratan, maka hendaklah ia membaca surat tersebut sebanyak 41 kali. Tsumma yad'u bihadzal du'a'i ihda wa arba'ina marratan, kemudian silahkan ia berdoa dengan doa berikut ini sebanyak 41 kali juga. Jadi kata pengarang kitab ini, bahwa surat yang akan saya baca berikut ini sangat masyhur sekali dan sangat terkenal sekali, terutama dalam hal untuk menarik datangnya harta kekayaan. Telah banyak para ikhwan dan para akhwat yang mengamalkannya, dan mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengarang kitab ini berkata bahwa barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya, dianjurkan membaca surat tersebut sebanyak 41 kali, ditambah dengan doanya juga dibaca sebanyak 41 kali. Insya Allah tentang surat dan doanya akan saya bacakan di akhir video ini.
Selanjutnya dalam kitab ini Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Kayyali berkata, wa'lam anna hadhihi surata ghaniyyun lil fuqara. Ketahuilah bahwa surat berikut ini ghaniyyun lil fuqara adalah bisa mendatangkan kekayaan bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang miskin, yang tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika yang mengamalkan bacaan berikut ini adalah orang yang kebetulan hidupnya miskin atau fakir, maka ia akan disugihkan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah bacaan tersebut. Wa izzun lid-du'afa, dan akan memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang lemah. Artinya, jika yang mengamalkan surat ini adalah orang yang lemah, apes, hina dina dalam hidupnya, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain akan memuliakannya, masyarakat akan menghargainya, hidupnya disegani, diikuti, bahkan diteladani oleh orang lain atau oleh masyarakatnya. Wa daf'un lil bala, dan bisa menjadi penolak, bisa menjadi penghindar dari bencana, baik bencana alam atau bencana seperti penyakit menular atau apapun dari hal-hal yang tidak diinginkan, semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amnun minal adzabi wa min uqubatid dunya wal akhirah, dan menjadi pengaman, artinya pengamalnya akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, minal adzabi, dari siksa, wa min uqubatid dunya wal akhirah, dan dari semua bencana baik di dunia maupun di akhirat. Artinya orang yang mengamalkan bacaan ini dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika ia hidup di dunia maupun nanti di akhir masa, di hari kiamat. Wa dawa'un lil amrad, dan menjadi obat bagi orang-orang yang sedang terkena penyakit. Artinya, jika yang mengamalkan bacaan ini adalah kebetulan orang yang sedang sakit, misalnya sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada hasilnya, nah, tidak ada salahnya kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan berikut ini. Wa kana qari'uha 'ala shihhati wal 'afiyati was salamah, dan orang yang membacanya atau orang yang mengamalkannya akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijamin keselamatannya baik ketika ia di dunia maupun ketika nanti telah meninggal dunia. Nah, sekarang tentang surat yang akan dibaca dalam kitab ini adalah surat Al-Qadar atau Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Itu dibaca sampai akhir surat sebanyak 41 kali, ditambah dengan doanya sebanyak 41 kali. Nah, untuk doanya tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa yaktafi bihi an jami'i khalqihi wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi, ya ahada man la ahada lahu, in qata'ar raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa suddatit turuqu illa ilaika, ya ghiyathal mustaghithin aghithni 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 aghithni. Jadi aghithni dibaca sebanyak 7 kali. Doa ini dibaca sebanyak 41 kali setelah membaca surat Al-Qadar sebanyak 41 kali juga. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, sebaiknya kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali, ditambah sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul
dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga, saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat kita khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Ya, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawasulnya, lalu kita memulai membaca surat Al-Qadar 41 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu lengkap dengan basmalahnya sebanyak 41 kali. Setelah selesai ditutup dengan doa tadi sebanyak 41 kali juga. Amalan ini kita lakukan minimal 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.